bahas tentang kolesterol nih dok. Nah sebenarnya kolesterol itu apa sih dok? Jadi kolesterol itu sebenarnya adalah lemak jenuh yang dihasilkan dari apa yang kita makan. Nah, semakin banyak makanan yang kita makan mengandung lemak jenuh, maka produksi kolesterol di tubuh kita juga akan semakin meningkat. Tapi sebenarnya kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk regenerasi sel-sel baru, untuk pertumbuhan vitamin D-nya, pembentukan vitamin D, untuk pencernaan, untuk pembentukan beberapa hormon. Tapi memang dalam jumlah yang normal gitu. Kalau jumlahnya berlebihan itu malah jadi penyakit. Oh, nah itu nyambung nggak nih dok sama yang ada kan mungkin sahabat Sati pernah dengar ya kolesterol baik dan kolesterol jahat. Itu sebenarnya bedanya kayak gimana sih dok? Jadi sebenarnya darah itu kan sama seperti air. Jika dia bertemu sama kolesterol atau lemak, dia tidak akan bisa nyatu. Oh iya. Ya, iya. jadinya butuh suatu protein untuk mengangkut kolesterol tersebut. Karena tubuh kita tetap butuh kolesterol ya. Jadi dialirkanlah dengan mengikat dari si protein itu. Nah, pada saat dia bersatu sama protein ini, lemak atau kolesterol bersatu sama protein, maka terbentuk yang namanya lipolipid. Lipo itu adalah dari si proteinnya, lipidnya itu adalah lemak, jadi namanya lipolipid. Nanti terbagi menjadi dua karena tugas mereka berbeda. Ada yang namanya LDL, itu adalah lemak jahat, dan juga HDL, yaitu lemak baik. Jadi lemak jahat ini sebenarnya fungsinya juga bagus karena dia yang mengikat dari si lemak atau kolesterol untuk dialirkan ke seluruh tubuh, ke sel-sel tubuh yang membutuhkan untuk perkembangannya, untuk pertumbuhannya gitu. Tapi jika banyaknya si LDL itu terlalu berlebihan, bisa mengendap di pembuluh darah. Itu yang dikhawatirkan. Nah, untuk HDL itu sendiri fungsinya adalah mengembalikan dari lemak yang sudah dialirkan ke organ-organ untuk dibawa lagi ke hati. Tujuannya apa? Nanti di hati itu lemak-lemak yang sudah tidak digunakan akan dihancurkan dan akan dikeluarkan oleh tubuh kita dalam bentuk kotoran atau feses. Oh, kayak gitu ya dok ya. Nah, kalau misalnya perbedaan kolesterol sama trigliserida apa nih? Sebenarnya kalau orang ngiranya itu sama ya gitu. Nah, kalau kolesterol seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dia adalah lemak jenuh yang berasal dari makanan. Nah, semakin banyak kita makan, semakin banyak dia diproduksi oleh tubuh dan juga dihasilkan juga dari makanan seperti hewani gitu. Sedangkan trigliserid adalah sumber cadangan energi tubuh yang terbentuk bukan hanya dari lemak, tapi terbentuk juga karena adanya karbohidrat. Gitu. Jadi dia adalah cadangan lemak dan karbohidrat yang akan dipecah menjadi energi. Oh, gitu. Tapi sebenarnya pada intinya beda ya dok ya. Ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan kadar kolesterol di tubuh kita ini meningkat? Sebenarnya banyak ya. Yang terutama pasti dari Makanan. makanan. Ya, apa yang kita makan, makanan berlemak, bersantan itu pasti mengandung kolesterol yang cukup banyak. Kemudian lifestyle. Karena ya betul, karena tadi sudah saya katakan bahwa kita punya cadangan lemak yang harusnya dipecah menjadi energi. Apabila pergerakan tubuh kita kurang atau kurang berolahraga, maka tidak ada yang dipecah sebagai energi, akan menumpuklah yang berujung dengan obesitas. Kemudian ada juga karena kebiasaan merokok dan juga minum alkohol. Nah, merokok dan minum alkohol ini sama-sama untuk menghambat dari kinerja hati, dari nikotin si rokoknya itu tadi. Karena kita tahu sendiri kinerja hati itu adalah untuk memecahkan sisa-sisa lemak yang sudah tidak digunakan. Kalaupun kinerja hatinya jadi berkurang, jadi tidak efektif, maka si lemak itu nggak bisa dipecahkan semua gitu. Nah, tapi kalau ciri-ciri saat kadar kolesterol kita sedang meningkat itu kayak gimana sih? Biasanya pasti badan terasa nggak enak ya, pegel-pegel, gampang ngantuk, karena aliran darah ke otak pasti berkurang, jadi kita gampang ngantuk, lesu seperti itu. Kemudian ada yang namanya gangguan keseimbangan. Mungkin teman-teman pernah sering mendengar ada kata atau penyakit namanya vertigo. Nah, vertigo itu adalah gangguan keseimbangan.
bisa dicetuskan dari si kolesterol yang meningkat ini. Oh, jadi berhubungannya dok ya? Iya, berhubungan seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah merasakan ciri-ciri tersebut, boleh nggak sih dok kita langsung minum obat kolesterol tanpa kita cek dulu kadar kolesterol dalam tubuh kita? Itu nggak boleh ya. Jadi semua apa yang kita minum, baik itu obat-obatan mungkin vitamin, mungkin itu obat-obatan yang harus digunakan, itu harus sesuai indikasi dan memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu, harus diperiksakan terlebih dahulu untuk kita tahu juga indikasinya apa penggunaan obat tersebut. Tapi dok, ada baiknya kalau pengecekan kolesterol secara rutin itu berapa bulan sekali kah atau berapa dok? Jadi misalnya pasien tersebut itu jumlah kadar kolesterolnya itu di atas ambang normal, misal di atas 200. Berarti pasien tersebut mengonsumsi obat untuk menurunkan kolesterol dan diet. Nah, untuk memantau itu perlu 3 bulan untuk pengecekan. Iya. Namun bila memang hasilnya menjadi normal, nah cukup 1 tahun sekali aja. Oh, kayak gitu. Iya. Jadi nggak perlu yang sering-sering banget gitu ya? Yang tidak perlu, yang cukup 1 tahun sekali apabila memang kadarnya normal. Gitu. Nah dok, kalau misalnya cara menurunkan kadar kolesterol itu kayak gimana? Berarti kan diet rendah lemak ya, Iya. diet rendah kolesterol seperti daging, santan, telur, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Kemudian dari rokok dan juga alkohol itu juga harus dikurangi ya. Kemudian aktivitas fisiknya itu harus sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Apabila itu seimbang maka tidak akan terjadi yang namanya obesitas karena semuanya itu akan dipecah menjadi energi gitu. Nah dok, sebenarnya ini kita suatu fakta sih dok, kalau kolesterol itu bisa menyebabkan stroke. Itu adalah fakta. Oh fakta. Iya, karena kan tadi si kolesterol itu akan lewat ke pembuluh darah yang dibawa oleh lemak yang namanya LDL itu tadi ya. Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak, dia akan mengendap nih di pembuluh darah, akan membentuk suatu plak namanya. Nah, akan menyumbat atau memperkecil dari saluran pembuluh darah, di mana aliran darah ke otak nanti akan kurang sedikit dan juga membuat kerja si jantung itu lebih ekstra lagi. Itu bisa menyebabkan hipertensi juga. Nah, di mana apabila otak kita kekurangan dari si oksigen itu tadi bisa menyebabkan stroke memang. Nah, kalau misalkan stres itu bisa menyebabkan kadar kolesterol kita tinggi juga nggak sih dok? Ya, itu bisa. Oh bisa juga ya. Bukan dari makanan aja sih, tapi memang karena hormon yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi pada saat kita stres, tubuh kita tuh akan mengeluarkan namanya hormon kortisol dan juga adrenalin. Kalau kita stres kan bawaannya marah-marah ya, lebih berenergik ya. Nah, karena si hormon adrenalin itu tadi, dia akan mengeluarkan hormon-hormon, kemudian akan memperbanyak dari pembentukan kolesterol itu tadi. Makanya stres itu bisa memicu naiknya kadar kolesterol ya. Ya, sebenarnya itu aliran darahnya akan meningkat sih. Sebenarnya ada baiknya, ada buruknya nih. Nah, baiknya pada saat hormon itu diproduksi lebih banyak, maka kadar glukosa tubuh kita akan meningkat, yang nantinya akan dipecah menjadi energi tadi. Makanya kenapa kalau orang stres pasti berenergi nih, marah-marahnya nih gitu. Nah, tapi kabar buruknya adalah dia bisa meningkatkan triglycerid. Gitu. Jadi sama aja. Emang ada plus minusnya ya? Ya. Nah jadi gitu ya sahabat Sati ya. Jadi kolesterol itu adalah lemak jenuh yang dihasilkan dari tubuh kita. Nah yang menyebabkan kadar kolesterol kita tinggi itu bisa dari makanan ya dok ya. Makanan yang mengandung lemak jenuh seperti santan, terus dagingan ya dok ya, telur. Nah seperti itu. Nah untuk ciri-ciri kita mengalami kadar kolesterol yang tinggi itu badan terasa ngilu ya dok ya. Nah, terasa pegel, terus apa namanya keseimbangan terganggu kayak vertigo gitu ya, gampang ngantuk. Nah, tapi kalau kita memiliki ciri-ciri tersebut jangan langsung minum obat kolesterol, tapi ada baiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Nah, nggak berasa nih dok, pembahasan kita udah selesai. Terima kasih ya dok ya atas pembahasannya, sangat bermanfaat banget nih buat sahabat Sati di rumah. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk sahabat Sati, jangan lupa like, subscribe, dan komen tema apa yang kamu